Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. IHSG yang melesat karena sentimen baik vaksin harus terkoreksi juga pada Kamis kemarin. Satu sentimen yang menggerakkan emiten rokok ini adalah keputusan pemerintah untuk menaikkan cukai hasil tembakau alias CHT di tahun 2021. Ya kira-kira harga rokok bisa naik hingga kisaran 14% lah ya. Selengkapnya dalam cukai rokok semakin ngebul. Kita lihat slide yang pertama. Pertama kita harus tahu kalau kenaikan CHT ini bukanlah untuk seluruh golongan rokok, tapi hanyalah rokok sigaret kretek mesin alias SKM dan sigaret putih mesin atau SPM. Kenaikan tidak berlaku untuk rokok sigaret kretek tangan atau SKT. Keputusan ini mempertimbangkan jumlah tenaga kerja di industri SKT yang paling besar dibandingkan dengan golongan lainnya. Sedangkan SKM dan SKT akan mulai efektif kenaikan CHT-nya per 1 Februari 2021 mendatang. Nah, untuk yang nggak tahu, bedanya SKM ini memakai cengkeh dan konten tembakaunya dari campuran tembakau lokal petani Indonesia. Sedangkan SPM ini tidak memakai tembakau lokal dan tanpa cengkeh ya. Lalu nomor 1 atau 2 ini nih adalah tergantung berapa besar produksinya per tahun. Golongan 1 dengan produksi lebih dari 3 miliar batang per tahun dan golongan 2 dengan produksi tidak lebih dari 3 miliar batang per tahun. Ini pun nanti dibagi lagi jadi A dan B begitu ya. Ini kalau kita lihat seperti apa perubahan harganya. SKM 1 16,9%, lalu SKM 2A 13,8%, SKM 2B 15,4%, SPM 1 18,4%, SPM 2A 16,5% dan SPM 2B ini 18,1%. Jadi kalau dilihat yang tertinggi itu naiknya SPM 1 ya. Ini contohnya seperti rokok Marlboro. Bisa kita lihat memang berbeda-beda kenaikannya. Tapi kalau di rata-rata ini 12,5% kenaikannya di 2021. Sedangkan kalau dibandingkan di 2020 ini lebih rendah ya. Karena di 2020 kenaikan CHT hingga 23% kalau dirata-ratakan. Memang di 2020 kenaikan CHT ini lebih tinggi karena di 2019 tidak ada kenaikan sehingga baru bisa diberlakukan di awal tahun 2020. Kalau menurut Menteri Keuangan, salah satu alasan utama menaikkan CHT adalah untuk menyelamatkan penerimaan negara di tahun depan. Maklum negara memang sedang butuh banyak uang ya untuk memulihkan ekonomi akibat pandemi. Lalu sebesar apa sih penerimaan negara dari CHT? Kita akan cek slide berikutnya. Pemerintah menargetkan penerimaan negara dari cukai tahun depan lebih besar dari tahun ini. Kalau menurut laporan APBN per Oktober 2020, pendapatan negara dari CHT adalah sebesar 111,46 triliun rupiah. Kalau dilihat dari Perpres 72 tahun 2020, targetnya adalah 164,94 triliun rupiah. Kalau dilihat data year on year, ini sudah naik 8,53% meskipun di tengah pandemi dan sudah mencapai 67,57% dari target Perpres. Tapi apakah mampu menembus target hingga akhir tahun? Kita lihat nanti seperti apa. Tapi yang pasti di tahun depan target APBN 2021 pendapatan negara dari CHT ini mencapai 173,78 triliun rupiah atau naik 3,6% dibandingkan target tahun 2020. Rinciannya cukai rokok 172,75 triliun rupiah dan sisanya penerimaan cukai lainnya 5,71 triliun rupiah. Pemerintah juga akan menganggarkan 50% dari DBH CHT untuk kesejahteraan masyarakat. Bantuannya bisa meliputi bibit atau benih, pupuk hingga sarana produksi lainnya. Dan 25% akan digunakan untuk kesehatan masyarakat termasuk bantuan iuran jaminan kesehatan nasional dan pengadaan sarana fasilitas kesehatan. Sedangkan 25% lainnya akan diberikan untuk penegakan hukum. Nah, selain alasan utama ada beberapa alasan lagi yang juga disampaikan Menteri Keuangan yang menjadi pertimbangan untuk menaikkan CHT. Kita akan cek di slide berikutnya. Pertama, dari sisi kesehatan, dengan melihat dampak dari konsumsi rokok untuk masyarakat baik untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak, maka diperlukan pengendalian untuk bisa menurunkan jumlah perokok di kalangan tersebut. Lalu kedua juga terkait dengan tenaga kerja. Industri rokok ini menyerap banyak tenaga kerja. Untuk itu tidak semua golongan kan akhirnya dinaikkan CHT-nya. Untuk golongan yang menyerap tenaga kerja paling tinggi maka tidak diberikan kenaikan CHT. Lalu juga yang ketiga, mempertimbangkan petani tembakau. Harus dipastikan petani yang menghasilkan tembakau bisa memasok kepada industri rokok seperti
seperti biasa dan bahkan berjalan lebih baik. Bahkan kalau ada kesempatan ini tidak hanya dikonsumsi di dalam negeri tapi juga bisa diekspor. Sebenarnya kebijakan kenaikan tarif cukai ini sempat juga disorot oleh IFATS atau Institute for Foods and Agriculture Development Studies karena dinilai tidak cocok dilakukan di saat situasi petani tembakau yang belum sejahtera, terutama lagi di era pandemi ketika serapannya rendah begitu ya. Lalu keempat juga terkait dengan rokok ilegal. Kalau menurut Bendahara Negara selama 4 tahun terakhir lebih dari 335 juta batang rokok ilegal beredar dan mengancam setoran pemasukan negara dari cukai rokok. Kenaikan CHT ini dipandang bisa mengurangi peredaran rokok ilegal karena membuat insentif untuk membuat rokok ilegal juga akhirnya jadi semakin mahal. Yang kelima tentu saja penerimaan negara ya. Kalau yang ini kenaikan CHT jelas seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya untuk meningkatkan penerimaan negara. Apapun alasannya tidak dapat dipungkiri kenaikan CHT merontokkan IHSG ke zona merah di tengah rally yang melesat di beberapa hari sebelumnya. Kita akan cek di slide berikutnya. Kenaikan CHT tahun depan membuat emiten rokok kebakaran ya. Yang pertama kita lihat ada GGRM atau gudang garam yang pada perdagangan kemarin terkoreksi hingga auto reject bawah alias ARB karena menyentuh nyaris 7% begitu ya, tepatnya sudah di 6,99%. Demikian juga HMSP atau HM Sampurna yang menyentuh 6,96% juga ARB. Lalu RMBA alias Bentul International Investama ini koreksinya hingga 1,07% dan berikutnya saham WIS Milak Inti Makmur atau WIS ini stagnan malah ya di Rp595 per saham. Nah, tercatat investor asing melakukan aksi jual bersih hingga Rp130 miliar di pasar reguler dengan nilai transaksi menyentuh Rp19,8 triliun. Akibatnya IHSG terkoreksi tipis 0,18%. Padahal di perdagangan Senin dan Selasa IHSG menguat cukup signifikan begitu ya. Di perdagangan Kamis kemarin IHSG juga masih dibuka di zona hijau. Bahkan sempat kembali ke level psikologis 6 ribuan begitu ya pasca banyaknya berita baik soal vaksin. Meskipun terdengar kabar ada 2 kasus alergi di Inggris pasca penyuntikan vaksin, ini pun tidak terlalu mempengaruhi gerak IHSG di zona hijau. Sampai datanglah rilis kenaikan CHT ini. Kita bisa lihat kurvanya sehari perdagangan kemarin di mana ini tadinya ada di atas begitu ya di sini, lalu jelang akhir perdagangan malah keok akhirnya ke zona merah. Meskipun masih tipis 0,18%, kita berharap IHSG bisa segera berbalik arah dan kembali lagi ke atas level psikologis 6 ribuan supaya akhir pekan ini bisa menjadi happy weekend untuk kita semua.